Selamat malam Pak Heri dan teman-teman. Perkenalkan nama saya Viana Patricia dengan NIM 20521013. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pidana mati. Sejarah pidana mati. Dapat dilihat dari sejarah pidana mati yang mana pidana mati itu lahir bersama-sama dengan lahirnya manusia di muka bumi ini dengan budaya hukum retalisme bagaikan serigala memakan serigala. Berdasarkan catatan sejarah, hukuman mati pertama di dunia dijatuhkan pada abad ke-16 sebelum Masehi terhadap seorang bangsawan di Mesir. Terdakwa keturunan bangsawan tersebut diperintahkan untuk mengakhiri hidupnya sendiri selama periode ini. Terdakwa yang tidak berasal dari kaum bangsawan diminta untuk membunuh dirinya sendiri dengan menggunakan kapak. Sedangkan di Indonesia sendiri, sanksi hukuman mati pertama kali itu dicetuskan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda, yaitu Henry William Daendels pada tahun 1808. Pada waktu kepemimpinan Daendels, hukuman mati diberikan kepada warga pribumi yang menolak untuk menjadi suruhan atau orang-orang yang menentang perintah Daendels. Pendapat para ahli. Dalam buku asas-asas hukum pidana di Indonesia, karya Wirjono Projodikoro mengemukakan bahwa tujuan dijatuhkannya dan menjalankan hukuman mati selalu diarahkan kepada halayak ramai. Dengan tujuan untuk memberikan efek takut untuk melakukan tindakan pidana karena hukuman terberatnya adalah pidana mati. Yang mana menurut pasal 10 KUHP, pidana mati merupakan pidana pertama dalam pidana pokok. Pidana mati adalah penjatuhan pidana dengan mencabut hak hidup seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang yang diancam dengan hukuman mati. Sejarah pidana mati yang mana pidana mati itu lahir bersama-sama dengan lahirnya manusia di muka bumi ini dengan budaya hukum retalisme bagaikan serigala memakan serigala. Berdasarkan catatan sejarah, hukuman mati pertama di dunia dijatuhkan pada abad ke-16 sebelum Masehi terhadap seorang bangsawan di Mesir. Terdakwa keturunan bangsawan tersebut diperintahkan untuk mengakhiri hidupnya sendiri selama periode ini. Terdakwa yang tidak berasal dari kaum bangsawan diminta untuk membunuh dirinya sendiri dengan menggunakan kapak. Sedangkan di Indonesia sendiri, sanksi hukuman mati pertama kali itu dicetuskan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda, yaitu Henry William Daendels pada tahun 1808. Pada waktu kepemimpinan Daendels, hukuman mati diberikan kepada warga pribumi yang menolak untuk menjadi suruhan atau orang-orang yang menentang perintah Daendels. Pendapat para ahli. Dalam buku asas-asas hukum pidana di Indonesia, karya Wirjono Projodikoro mengemukakan bahwa tujuan dijatuhkannya dan menjalankan hukuman mati selalu diarahkan kepada halayak ramai. Dengan tujuan untuk memberikan efek takut untuk melakukan tindakan pidana karena hukuman terberatnya adalah pidana mati. Yang mana menurut pasal 10 KUHP, pidana mati merupakan pidana pertama dalam pidana pokok. Pidana mati adalah penjatuhan pidana dengan mencabut hak hidup seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang yang diancam dengan hukuman mati. Yang pertama itu saya akan membahas tentang pro hukuman mati. Nah, hukuman mati ini terdapat dua pihak yaitu pro dan kontra. Nah, masing-masing pihak ini memiliki statement mengenai pendapatnya tentang hukuman mati. Untuk pro hukuman mati ini yang pertama, Lombroso dan Garofalo membela hukuman mati dengan alasan bahwa pidana mati merupakan alat yang mutlak yang harus ada pada masyarakat untuk melenyapkan individu yang tidak mungkin dapat diperbaiki lagi. Menurut pihak-pihak yang pro terhadap hukuman mati, yang mana apabila tindakan tersebut telah merugikan halayak ramai, maka orang tersebut layak untuk dihukum mati. Hukuman mati ini menjadi pengecualian terhadap hak untuk hidup yang masih diakui berbagai negara. Hukuman ini menjadi sanksi paling berat bagi pelaku kejahatan yang secara berat melanggar hak asasi manusia lain. Hukuman ini dinilai sesuai dengan tujuan hukum pidana pada umumnya, yaitu mencegah terjadinya kejahatan, melindungi kepentingan umum, dan juga pidana mati dianggap dapat menimbulkan efek jera bagi masyarakat.
Di sini ada tampilan atau cuplikan mengenai orang-orang yang memiliki statement pro hukuman mati, yaitu mempercepat eksekusi hukuman mati melalui demonstrasi. Di sisi lain ada pihak kontra hukuman mati. Bekaria yang menentang pidana mati. Di sisi lain ada pihak kontra hukuman mati. Bekaria yang menentang pidana mati karena pidana mati bertentangan dengan kontrak sosial karena hidup tak dapat dihilangkan dengan sesuatu yang legal. Rosan Saleh juga mengemukakan bahwa semakin orang tahu betapa buruknya pidana mati tersebut, sehingga dewasa ini banyak negara-negara beradab yang telah menghapus hukuman mati. Selain itu, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang diwajibkan tunduk kepada undang-undang masing-masing, agar hak dan kebebasan orang tersebut tidak dilanggar. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, juga menyatakan bahwa pembatasan hak asasi manusia dengan adanya orang lain demi terciptanya kepentingan umum. Hak ini adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun oleh siapapun, termasuk negara sendiri. Masyarakat yang kontra dengan hukuman mati menganggap bahwa pidana tersebut tidak manusiawi dan bertentangan dengan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, seperti yang ada dalam Pancasila. Alasan-alasan mengapa hukuman mati harus dihapuskan itu yang pertama, orang yang dihukum mati tidak bisa dihidupkan lagi, padahal kesalahan bisa terjadi. Yang kedua, hukuman mati dapat didiskriminatif terhadap mereka yang punya latar belakang sosial dan ekonomi yang dianggap lemah. Yang ketiga, hukuman mati tidak efektif untuk mengurangi kejahatan. Dan yang keempat, hukuman mati sering digunakan sebagai alat politik. Kontroversi mengenai hukuman mati, salah satunya muncul karena adanya amandemen pasal 28A dan 28I ayat 1 Undang-Undang 1945 yang menyatakan setiap orang berhak untuk hidup, berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya. Sejak lahirnya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau Universal Declaration of Human Rights atau DUHAM pada tahun 1948, hanya 6-7 negara yang sudah menghapus hukuman mati. Namun sekarang, sudah 70% negara di dunia yang sudah menghapus hukuman mati. Pertahanan hukuman mati di Indonesia karena sejumlah pihak mendukung memiliki argumen untuk melindungi korban, penanggulangan kejahatan, normatif, dan lainnya. Mereka menyatakan bahwa hukuman itu hanya jangan berpihak pada HAM, namun bertolak belakang juga atau berhadapan juga dengan para pelaku kejahatan dan juga HAM korban juga perlu diperhatikan. Sebagai contoh dalam kasus pembunuhan berencana dan terorisme, hak hidup telah direnggut oleh seseorang. Maka hukuman yang setimpal dan dapat diperhitungkan adalah, haruskah kita memberikan kasihan kepada pelaku-pelaku tersebut? Jenis-jenis pidana mati tergolong menjadi 5 bagian. Nah, 5 bagian ini hanya sebagai contoh. Yang pertama itu adalah mahar terhadap presiden dan wakil presiden dalam pasal 104 KUHP. Yang kedua, membujuk negara asing untuk berperang dalam pasal 111 ayat 2 KUHP. Dan yang ketiga, pencurian dengan kekerasan dalam pasal 365 ayat 4 KUHP. Dan yang keempat, mahar terhadap nyawa seseorang dalam pasal 140 ayat 3 KUHP, serta pembunuhan berencana pada pasal 340 KUHP. Adapun pasal 140 ayat 3 dapat menjerat pelaku mahar terhadap nyawa yang dilakukan dengan rencana sehingga berakibat maut. Pelakunya akan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana paling lama dalam waktu 20 tahun. Hal tersebut didukung oleh pasal 340 KUHP dengan bunyi, barang siapa yang sengaja dengan rencana merampas nyawa seseorang lain diancam dengan pidana mati, atau penjara seumur hidup, atau masa tahanan selama 20 tahun. Misalnya, Iran dan Sudan menggunakan hukuman mati untuk menghukum lawan politik. Hukuman mati juga sering digunakan sebagai obat penenang untuk warga yang merasa ketakutan meskipun nyatanya eksekusi bukanlah cara yang paling baik untuk menangkal kejahatan. Hukuman mati yang dilaksanakan oleh Indonesia kepada 14 terpidana mati, 10 diantaranya sempat tertunda karena beberapa alasan tertentu. PBB Amnesty International karena Uni Eropa dan Komnas HAM sempat bereaksi kritis atas hukuman mati yang dilakukan Indonesia karena bertentangan dengan hak untuk hidup. Kontroversi pemberlakuan hukuman mati melibatkan 3 aspek terkait, yaitu
konstitusi atau undang-undang tertinggi yang dianut dan bentuk pemerintahannya. Yang ketiga, dinamika sosial, politik, dan hukum internasional yang mempengaruhi hubungan sosial masyarakat. Yang ketiga, relevansi nilai-nilai lama yang berkembang dalam masyarakat sehingga membuat masyarakat sulit untuk maju. Yang keempat, ada kemajuan zaman yang membuat masyarakat memiliki pola pikir yang lebih lagi dalam menanggapi kasus-kasus seperti ini. Pidana mati diartikan sebagai suatu penyiksaan yang memberikan penderitaan kepada manusia dan melanggar segala norma kehidupan manusia secara substansial. Hukuman mati ini dilakukan bagi pelaku yang memiliki kejahatan berat. Pelaksanaan pidana mati di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang mengakui eksistensi hak asasi manusia dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia dan juga dikembangkan melalui amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, yaitu dari pasal 24A hingga 28J yang pokoknya membahas tentang hak asasi manusia. Contoh pidana mati di Indonesia itu adalah peristiwa bom Bali yang meninggalkan pedih terdalam bagi keluarga korban. Itu terjadi pada tanggal 12 Oktober 2002 di Legian Bali, yaitu pelakunya adalah Amrozi, Ali Gufron alias Muklas, dan imam yang menjadi dalang dalam tragedi tersebut. Setidaknya ada 202 korban yang meninggal dan ratusan korban yang mengalami luka-luka akibat dari aksi terorisme mereka. Ketiganya divonis hukuman mati pada 2 Oktober 2003. Orang-orang yang ada di sini menjadi dalang dari adanya bom Bali tersebut dan juga mereka telah mengajukan PK selama tahun 2007 hingga 2008, namun semua PK tersebut ditolak. Dan pada akhirnya Amrozi dan Imam dieksekusi mati oleh tim kepolisian Jawa Tengah pada tanggal 9 November 2008 di Bukit Nurbaya, Nusa Kambangan. Lalu yang terakhir ada teknis pidana mati melalui hukuman tembak. Eksekutor hukuman mati dan senjata digunakan pelaksanaan hukuman mati memerintahkan kurang lebih ada 12 regu penembak yang mana hanya terdapat satu peluru aktif untuk melakukan eksekusi tersebut. Jadi untuk para regu tembak tidak mengalami beban moral atau beban yang dapat membebani mereka setelah eksekusi penembakan tersebut. Dapat disimpulkan bahwa hukuman mati ini memiliki pro dan kontra yang berspekulasi terus hingga saat ini. Seperti ada orang yang berpikir bahwa hukuman mati pasti tetap bisa dilakukan karena kita harus berkaca kepada HAM korban dan jangan hanya kepada HAM pelaku saja. Dan juga hukuman mati dianggap tidak setimpal karena tidak ada seorang pun yang dapat mengakhiri hidup seseorang. Sekian pemaparan dari saya ucapkan terima kasih.